Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ide Tokoh. Apakah dzikir tarekat itu bisa membuat kita gila? Simak video ini sampai akhir supaya tidak salah paham. Jadi, secara literal, tarekat itu artinya adalah metode. Sangat disayangkan ya, di zaman ini banyak orang yang mendengar kata tarekat itu sebagai kata yang tidak umum. Jangan ikut tarekat, syariat aja belum, gitu. Nah, ketika orang sudah mendengar kata thariqah, apalagi ditambah dengan kata Naqsabandiyah, Qadariyah, Rifa'iyah, Alawiyah, dan lainnya, seakan masih asing di pandangan mereka. Bahkan tidak sedikit dari para pemuka agama ya, yang menolak ajaran thariqah tersebut dengan alasan tertentu dan dalil tertentu yang mereka ambil dari buku-buku, bahkan dari internet yang tidak tahu sumbernya di mana. Padahal pelajaran thariqah itu berhubungan erat dengan rasa. Rasa akan datang kepada diri kita apabila kita merasakannya. Nah, sebagai contoh ya, bagaimana kita akan menolak nikmatnya menikah sebelum kita tahu tentang nikah. Orang yang belum menikah tidak akan merasakan nikmatnya menikah. Jadi, menerangkan kepada orang lain itu sepertinya akan salah. Padahal kalau kita kaji secara mendalam, thariqah itu pasti ada dalilnya, mau dari Al-Quran lah, dari hadis lah, bahkan sunnahnya pun telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan sanad keilmuannya pun sudah ada sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, dan itu masih sambung menyambung keturunannya atau silsilahnya. Nah, bahasan kali ini saya akan membahas tentang thariqah dari segi sejarah, karena memang dari Al-Quran dan hadis itu sudah jelas bahwa thariqah berhubungan dengan zikir. Zikir itu adalah mengingat kepada Allah. Kemudian dengan masalah sufi, masalah untuk membersihkan diri kepada Allah. Tetapi versi ini saya akan membahas tentang thariqah dari segi sejarah. Jika ada para pemuka agama yang menolak thariqah, ini jelas sangat dipengaruhi oleh kolonial Belanda. Nah, kenapa kok ini berhubungan dengan Belanda? Karena kita kan sedang membahas thariqah secara sejarah. Kalau kita ulik lagi ke dalam, makin ke dalam, thariqah ini, sejarah thariqah ini akan bersambung ke zaman kolonial Belanda, yang sampai kini masih merusak pikiran dan hati para kaum muslimin dan wal muslimah, termasuk para pemuka agama yang lain gitu ya. Di antara ocehan para penentang thariqah tidak lain, mereka otaknya telah dicuci oleh Belanda dengan propaganda mereka. Jadi zaman dulu, ini kisah ya, kisah gitu. Jadi zaman dahulu ada seorang orientasi yang dikatakan munafik. Beliau adalah seorang putra dari pendeta Kristen yang diutus untuk mempelajari agama dan meneliti budaya yang berada di Indonesia. Beliau belajar hingga ke negeri Mekah dan belajar kepada para ulama besar di sana dengan bahasa Arab yang fasih. Sangat effort sekali perjuangan dia ini ya. Dengan pemahaman fikih yang mendalam, kemudian Quran dan hadis sudah ada di otaknya. Dia berpura-pura masuk Islam. Setelah itu mendapatkan gelar doktor dari daerah Arab, kembali ke Indonesia untuk melanjutkan misinya. Beliau itu mendekati umat Islam, mendekati para ulama. Lalu umat Islam ini tertarik oleh beliau karena fasihnya. Tapi tujuannya sangat kotor, yaitu untuk memecah belahkan dan mengadu domba umat Islam. Salah satu adu dombanya adalah orang-orang yang masuk dalam thariqah. Sebab ulama yang ditakuti di kalangan umat Islam adalah orang-orang yang termasuk pemegang dari thariqah, baik Qadariyah, Naqsabandiyah, Alawiyah, Rifa'iyah, Tijaniyah, ataupun yang lainnya. Ini sangat ditakuti oleh Belanda karena ucapan-ucapannya sangat diikuti oleh masyarakat. Orang-orang seperti pemimpin thariqah banyak yang mempunyai kekeramatan sehingga ditakuti oleh Belanda.
Salah satu contohnya adalah Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Pangeran Diponegoro, kemudian yang lainnya. Salah satu metode untuk mempengaruhi umat Islam agar jangan masuk thariqah adalah memberikan propaganda kepada masyarakat bahwa siapa yang masuk kepada thariqah, mereka akan menjadi gila. Hanya beberapa saja yang terpengaruh, yang akhirnya diganti metodenya dengan kata-kata yang lain. Misalnya begini ya, jangan dulu masuk kepada thariqah, andai kata belum sempurna syariatnya. Padahal kalau kita kaji, ilmu Allah itu sangatlah luas. Pelajaran syariat dan thariqah itu bisa dibarengi gitu ya. Bahkan kalau melihat keterangannya bahwa awwaluddini ma'rifatullahi, bahwa awalnya agama itu adalah tentang makrifat. Kalau dalam kajian lain, awwalul wajibin alal insani ma'rifatu ilaihi bistiqani. Yang paling dahulu kita wajib pelajari itu adalah makrifat. Tentu saja pelajaran makrifat kita bukan hasil dari ngarang, tapi harus ada bimbingannya. Jadi dalam pelajaran tarekat itu yang merupakan tarekat mu'tabarah ini dibimbing oleh guru. Bahkan silsilahnya yang mutawir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, ini salah satu kasus yang perlu sedikit-sedikit kita jawab ataupun kita bahas ya, bahwa di dalam ajaran thariqah yang dibesarkan adalah dengan cara berzikir. Cara berzikir itu ada dua macam. Kita akan membahas secara garis besar aja ya. Secara garis besarnya itu yaitu zikir jahar dan zikir sir. Kalau zikir jahar itu dikembangkannya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dengan cara tertentu, dengan gerakan tertentu. Jadi kalau orang belum masuk kepada tarekat ini, melihat orang kepalanya digoyang-goyang itu, mereka itu aneh gitu ya. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani mengangkat kepala ke kiri dan ke kanan itu semuanya ada maksud tertentu. Itu untuk mendidik diri. Nah, andai kata ada yang menertawakan orang-orang yang berzikir jahar tetapi masih suka memberikan hadiah Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani gitu ya, robah saja gitu ya. Kita itu jangan hanya mencintai Syekh Abdul Qadir Jailaninya saja, tapi kita harus mencintai ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh beliau gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan Qadiriyah. Kemudian zikir itu ada yang dinamakan sir. Jadi kalau zikir sir ini tidak diucapkan, bahkan dalam praktik tasawuf untuk menekan agar kita tidak mengucapkan kalimat tersebut, maka lidahnya ditaruh di atas langit-langit ya, di sini. Nah, itu pengembangan tarekoh yang mengembangkan zikir sir ini adalah Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Masing-masing perjalanan untuk sampai kepada Allah itu yang mana saja. Yang penting ini adalah metode perjalanan. Kesininya kemudian disatukan oleh seorang ulama besar dari Indonesia yang bernama Syekh Ahmad Khotib Sambas, yaitu persatuan dua tarekat, yaitu Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Untuk menjelaskan tentang sejarah Syekh Ahmad Khotib yang mengembangkan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini, saya akan jelaskan pada video berikutnya dalam kajian yang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.